Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rizkinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengeling ya, sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya ya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 6 Mei tahun 2023. Nah, ini bertepatan dengan hari Sabtu Pahing ya. Sabtu Pahing ini Neptunnya 18 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Sabtu Pahing ya isi atau sisa 1, sehingga dimungkinkan ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya selama sependak pasar kedepannya nanti insya Allah dalam kondisi yang cukup baik ya, artinya ya cukup hoki atau cukup beruntung. Nah, oleh karena itu hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat ya, dan tentu saja ya harus disyukuri ya meskipun isi 1 dengan diimbangi ikhtiar, usaha dan kerja keras supaya ya potensi keberuntungannya ini nanti tetap terjaga ya dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian hari Sabtu Pahing ini bertepatan dengan naas bagi weton Rabu Wage, kemudian Rabu Kliwon dan Kamis Kliwon ya. Oleh karena itu ya ketiga weton ini tadi yaitu Rabu Wage, Rabu Kliwon dan Kamis Kliwon hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan maupun ya berencana ingin melakukan perjalanan jauh ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Sabtu Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang baik, tetap saja teman-teman nanti harus berhati-hati ya, jangan sampai melakukan perjalanan jauh yang arahnya ini menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu jangan pergi jauh jika arahnya menuju ke barat laut. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaan atau aktivitasnya sehari-hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Berikutnya bahwa hari Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang boleh dipakai ya, meskipun belum termasuk kategori hari yang baik tetapi boleh jika untuk kepentingan ya memulai usaha baru, bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tiba
dino cari dalan ya. Meski demikian, hasil perhitungan ini nanti hendaknya tidak dipakai oleh ketiga jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya, karena Sabtu Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Selanjutnya untuk arah keberhasilan dan keberuntungan pada hari Sabtu Pahing ini berkedudukan di arah selatan dan utara ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak ya barangkali mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mau melamar pekerjaan, mau berhutang maupun menagih utang, ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Lalu berdasarkan Neptunnya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah utara dan timur ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silakan pilih menuju ke arah utara atau ke arah timur ya. Dengan begitu mudah-mudahan saja segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya masih berdasarkan Neptunnya bahwa hari Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan tidak baik, yaitu tipe sempoyong. Selebihnya berarti yang 3 ini menyatakan baik, yaitu tipe yoso, kemudian guru dan candi. Nah, meskipun satuannya ini tergolong jatuhnya baik, ya apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, tolong diperhatikan ya, karena tetap saja ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju. Nah, ini arah pantangan terkhusus untuk kepentingan pindah rumah. Jadi, apabila hendak pindah rumah pada hari itu, jangan yang pindahnya itu menuju ke arah utara ya, dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Artinya jika pindahnya itu menuju ke arah selain utara, ini justru dianggap lebih baik ya. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Sabtu Pahing tanggal 6 Mei tahun 2023 ini berkedudukan di pekan ketiga ya, di bulan Syawal. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang kurang baik apabila dipakai untuk ya mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe seneng geden, bermakna banyak senang atau kebahagiaan dalam rumah tangganya. Akan tetapi yang 2 ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe gede nafsune, bermakna besar nafsunya, dan tipe murka. Ini biasanya berdampak aura rumah tangganya ini panas, sering padu, sering cekcok, dan tidak harmonis rumah tangganya, Allah alam. Nah, sementara itu apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini agaknya hasil perhitungannya berbeda karena hari Sabtu Pahing tanggal 6 Mei tahun 2023 ini berkedudukan di wuku Kelawu ya, dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ternyata petung dinane tipe dino ayu ya. Nah, ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk menggelar hajatan nikah karena diyakini nantinya bisa berpengaruh baik ya, berdampak baik, baik itu soal rezekinya, sandang pangane, kesehatannya, keberuntungannya, dan rumah tangganya ini nanti juga bagus ya, diparingi adem, ayem, tentrem, jenjem insya Allah ya. Kemudian di sini perlu Mbak sampaikan bahwa hari Sabtu Pahing ini kalau dilihat berdasarkan penanggalan Jawa Aboge maupun penanggalan Komariah atau Hijriah tahun ini, tahun 1444 Hijriah, ini termasuk hari pantangan Tompo Seren.
Jadi meskipun tadi hasil perhitungannya ini jatuhnya baik kan, kalau dilihat berdasarkan kedudukan bukunya, Petung Dinani jatuhnya kan ayu ya, tetapi karena Sabtu Pahing tanggal 6 Mei tahun 2023 ini bertepatan dengan Hari Pantangan Tompo Seren. Oleh karena itu kesimpulannya sebaiknya jangan dipakai untuk mengadakan atau menggelar hajatan nikah ya. Jadi itulah kesimpulannya. Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini, silahkan pilih menuju ke arah selatan atau ke arah barat. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan ya, arah terbaik pada hari Sabtu Pahing ini berkedudukan di arah utara dan selatan, ya karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali dan tentu ini untuk yang selain ketentuan pindah rumah tadi ya. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Sabtu Pahing tanggal 6 Mei tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan Hijriahnya dinane tiba podo duka. Maknanya ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya untuk mengerjakan berbagai keperluan urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya ya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.